Ekonomi Digital. Dan pendengar kita kini sudah berada di dialog ekonomi digital. Jadi di era yang serba cepat seperti sekarang, transformasi digital ini bukan lagi sekedar pilihan melainkan kebutuhan. Hampir juga seluruh sektor industri berlomba melakukan inovasi, termasuk industri perhotelan yang kini semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi. Jadi mulai dari sistem reservasi online, strategi pemasaran digital, hingga juga pemanfaatan data pelanggan untuk meningkatkan pelayanan, semua menjadi bagian penting dalam menghadapi persaingan yang makin kompetitif. Dan pada hari ini, sore hari ini tepatnya kita akan membahasnya secara mendalam dalam dialog yang bertemakan transformasi digital dalam industri perhotelan. Bersama narasumber kita, Kak Alan Budiman, selaku Marketing Manager Windam OP Hotel Palembang. Hai Kak Alan. Halo. Wow. Halo Alvina. Hai Kak Alan. Halo pendengar semuanya. Gimana kabarnya hari ini Kak Alan? Hari ini puasa kedua, semangat. Jadi pagi-pagi udah olahraga. Wow. Lanjut ngantor dan terus berkarya. Nanti sebentar lagi besok kita mau ada media gathering. Oh, sekarang kan lagi bulan Ramadan, pasti hotel lagi penuh-penuhnya Kak ya? Sekarang trennya belum lagi cooling down karena biasanya kalau mau masuk di bulan suci Ramadan hari pertama masih wait and see. Nanti pelan-pelan di minggu pertama, minggu kedua mulai naik sampai Lebaran orang pada liburan. Oh, ini kalau masalah bukber gini udah rame belum Kak? Yang booking segala macam. Masalah bukber sekarang lagi trending karena kita beradu kreativitas sesama marketing, sesama public relation ataupun sesama social media enthusiast untuk masing-masing narik perhatian. Gimana caranya bisa menangkap perhatian publik supaya kita rame hotelnya, khususnya restorannya. Boleh diceritain dulu dong Kak sedikit. Windam tahun ini konsep dan temanya untuk Ramadan nih apa? Biasanya kan beda-beda nih tiap hotel. Nah, kalau Windam apa nih? Untuk Windam OP Hotel Palembang kita mengangkat tema satu keunikan akulturasi budaya yang ada dan salah satu ikon juga masjid yang ada di daerah Jakabaring OP itu namanya adalah Masjid Cheng Ho. Jadi kalau kita tahu Masjid Cheng Ho pasti, wih keren nih, budaya Timur Tengah masjidnya dan juga budaya Tiongkok ada. Nah itu kita angkat di tahun ini di Windam OP Hotel Palembang dengan tema Red Lantern All You Can Eat Iftar Buffet. Oh, ini karena alkulturasi, karena Imlek juga kayak. Iya betul. Jadi pas banget ngambilnya jadi Masjid Cheng Ho. Jadi kita temanya Chinese, Timur Tengah, Middle East. Oke, hari ini kita bahas mengenai transformasi digital dalam industri perhotelan nih Kak. Transformasi digital ini kan sering dianggap sekedar hadir di media sosial. Menurut Kak Alan secara strategis apa sih Kak makna transformasi digital yang sebenarnya bagi industri perhotelan? Secara umum mungkin orang tahu bahwasanya digital itu ya sosial media. Tapi kalau kita sadari secara dasarnya juga digitalisasi itu adalah penggunaan kanal-kanal digital untuk mengoptimalisasikan apapun yang ingin dimajukan di industri perhotelan. Jadi kalau kita bicara perkembangan transformasi digital sekarang sudah sangat pesat dan salah satu yang sangat membantu masyarakat pada umumnya adalah optimalisasi penggunaan online booking system, kemudian juga personalisasi tamu yang ingin melakukan check-in dan juga mempermudah juga tamu dalam memberikan review, ulasan ataupun juga katalog-katalog yang ingin diketahui publik tentang produk hotel itu sendiri. Tapi sejauh mana data digital seperti insight media sosial, analitik booking hingga perilaku klik konsumen ini mempengaruhi keputusan marketing hotel? Sangat berpengaruh karena misalkan ini kalau kita bicara langsung digital marketing banyak nih. Kita bicara dulu scope-nya ke social media, paid ads. Misalnya kayak Meta Ads. Jadi kan kalau misalkan kalau kita teman-teman semuanya lihat, para pendengar semuanya dengar, itu kalau muncul di sosmed iklan berbayar. Nah, kita menggunakan data matrix itu sebagai dasar lokasi geografis mana yang akan kita taruh, target marketing kita, audiensnya siapa yang harus tahu. Contohnya nih, kita nih combo nih di bulan Februari ini ada Valentine, ada Chinese New Year's, kemudian ada juga iftar. Nanti kalau seandainya kita mau melakukan pemasaran digital melalui Meta Ads di Facebook, kita harus benar-benar tahu lokasi mana yang
let's say kalau Palembang daerah banyak letak geografis yang mana yang mau kita set. Misalkan iklan Valentine juga target audience yang harusnya bisa mendengar iklan kita atau melihat iklan kita di umur berapa ke berapa, dan masih banyak lagi nih. Artinya penting banget kita paham data dan melek data. Itu artinya sudah masuk ke dunia digital. Dalam menghadapi generasi sekarang nih, kayak generasi milenial ataupun Gen Z yang sangat digital savvy ini, strategi apa sih yang sebenarnya benar-benar relevan dan bukan sekedar ngikutin tren aja? Istilahnya digital savvy ya. Yeah. Jadi kalau kita bicara industri perhotelan, kita juga harus bicara tentang segmentasi siapa sih yang menggunakan fasilitas hotel itu. Jadi zaman sekarang kalau kita menggunakan platform TikTok, biasanya itu kan anak-anak muda nih. Sedangkan segmentasi kita itu lebih ke profesional muda. Jadi kayak lebih ke mature sampai ke family. Tapi kalau secara general, strategi dalam bermain sosial media yang kita utamakan adalah gimana caranya tetap relevan, tetap kreatif, tetap eye-catchy, dan tetap menarik untuk orang bahas dan meningkatkan engagement, share, like, save, dan juga komen. Oh, tapi seberapa penting website resmi hotel ini dibandingkan sama marketplace, let's say Facebook, Instagram, dan lain sebagainya itu dalam membangun brand authority, Kak? It's a quite challenging kalau untuk bisa membuat official website itu menjadi terkenal. Itu tadi tugasnya si marketing, gimana caranya orang yang terbiasa dengan online travel agent, OTA, kamu tahu kan misalkan OTA itu ada iya, A, beberapa B, C, merek D, F, G yang memang sudah top of mind. Jadi kalau orang mau pesan saya buka ini aja langsung, pasti kan. Termasuk juga belanja nih, saya mau belanja, saya buka aja toko warna merah, toko warna ungu atau jingga. Nah, tugasnya para marketing atau digital marketer itu adalah merubah persepsi orang gimana caranya pindah ke official website kita. Kenapa itu penting? Karena dasarnya kita bisa meletakkan ke originalitas kita di website kita, official website kita. Tapi solusi lainnya adalah sosial media yang lebih gampang dijangkau dan lebih user friendly. Jadi orang tuh sekarang sejauh ini tend to be social media minded, jarang main website. Tapi kita tetap gimana caranya pesen nginep di hotel langsung atau official website langsung itu jauh lebih menguntungkan loh. Masih ya. Tapi di Wyndham saat ini hotel sekarang lebih fokus pada direct booking strategy untuk mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga yang kita sebutkan sebelumnya, atau gimana, Kak? Kita prinsipnya dari segi public relations kita itu bermitra. Online travel agent itu membantu hotel dalam menarik tamu secara global, secara dunia ataupun Asia ataupun Indonesia. Tapi kalau untuk kita penggunaan official website ataupun online travel ataupun Instagram itu kita lebih mencoba untuk menarik local market. Jadi tamu akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak kalau seandainya pesan langsung ke official website ataupun direct booking ke reservation agent kita ataupun kita sebutnya festive agent. Jadi kalau hotel itu ya pendengar ya ada dua kanal. Jadi yang tahu secara umum kalau hotel itu ya tempat nginep, ya kan. Padahal produknya hotel tuh banyak. Jadi bisa nginep itu, kalau nginep berarti ke WhatsApp reservationnya kita sebutnya reservasi agent atau reservation agent. Kalau untuk F&B product itu namanya festive team. Jadi kalau mau ulang tahun atau mau buka puasa, nah itu festive. Atau lagi lebih personal itu sales team namanya. Nah, keuntungannya akan lebih besar kalau seandainya tamu itu terbiasa langsung melakukan direct booking. Kenapa? Kalau seandainya kita menggunakan pihak ketiga, online travel agent, it's supposed to be profit share. Nah, selain pihak ketiga tadi kan sekarang juga lagi hype banget yang namanya influencer atau travel content creator ini. Seberapa besar pengaruh mereka ini, si content creator ini terhadap okupansi hotel saat ini, Kak Alan? Dari segi brand awareness itu sangat berpengaruh, tapi tergantung dengan niche marketnya. Niche market itu adalah target audiensnya siapa.
Jadi di dalam dunia social media ataupun di digital marketing, kita mengenal ada dua, namanya influencer, ada namanya KOL, Key of Opinion Leader. Jadi kalau ditanya seberapa besar pengaruhnya, cukup berpengaruh dalam memperkenalkan produk kita ke marketnya langsung, karena mereka jago di sana. Let's say misalkan nanti iftar, kita sudah menggunakan sekian belas influencer food vlogger untuk dapat menyasar segmentasi tertentu. Lain lagi nih misalkan, ini kita nih mau iftar, temanya tematik Chinese, Middle East, tapi kita juga pengen grab market Chinese nih. Gimana caranya? Chinese community juga pengen iftaran juga nih, experience. Salah satu caranya adalah kita bekerja sama dengan KOL yang memang mereka adalah salah satu figur Chinese community. Let's say adalah MC yang memang mereka segmentasinya di Chinese wedding ataupun juga wedding organizer yang memang Chinese wedding. Ajak mereka berkolaborasi sehingga sasarannya juga kena ke Chinese community, juga tahu ternyata iftar buffetnya di Wyndham itu nggak cuman Muslim aja. Jadi teman-teman yang non Muslim juga bisa nih, karena itu all you can eat. It's not about the religion, it's all about the food experience, having a food all you can eat station experience. Dan salah satu MC Chinese yang disebutkan tadi bisa kita lihat di seberang penjara ini sudah ada juga ya, Kak Alan sendiri ya. Enggak, jadi kita kan banyak komunitas ya. Kita ada komunitas MC, kita ada komunitas wedding organizer, ada juga teman-teman let's say instructor, jadi kayak instruktur gym, itu mereka bisa diajak kolaborasi sebagai KOL untuk menyasar followersnya mereka untuk tahu produknya kita. Nah kalau mengenai review negatif di platform digital ini, bagaimana Kak agar tidak merusak reputasi dari brand hotel sendiri? Nah itu kalau kita lihat sebenarnya positif dan negatifnya banyak. Suatu dari segi positifnya, kita bisa mendapatkan insight secara gratis dari tamu yang bersangkutan. Either itu positif, ulasannya bagus, ataupun positif negatif, ataupun kurang memuaskan tamu. Sebenarnya kita harus benar-benar objektif dalam memberikan balasan ataupun respon. Let's say misalkan di online platform, tempat pemesan kamar yang warnanya coklat misalnya kan, ada komen tuh. Komennya tuh, saya ini hotel sangat tidak baik, cerewet banget. Anak saya mau renang harus pakai pakaian renang. Masa berenang itu nggak boleh bawa makanan. Ini memang benar-benar. Dari segi itu sebenarnya kita ngerasa diuntungkan karena suatu sisi selalu ada dua pihak. Pihak yang pertama mungkin mereka yang sudah memahami tentang aturan-aturan bahwasanya hotel itu ya memang fasilitas yang bisa dimanfaatkan, tapi beyond that ada hal-hal yang memang harus diikuti aturan mainnya. Sehingga secara umum kita akan merespon dan meminta maaf kepada tamu responden itu, kayak kita minta maaf, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kemudian kita selipkan juga edukasi yang positif, namun tetap membuat tamunya nyaman di sosial media, di komen yang tersedia, baik di Google Review ataupun di online travel agent. Tetap wisely ya menanggapi negatif-negatif komen yang berseliweran. Apalagi di pihak-pihak ketiga itu kan banyak juga ya kan, kadang mereka ngasih review terserah mereka mau kasih bintang 1, dari itu bintang 5 dan lain Stars sebagainya. is matter karena itu akan berpengaruh dengan rating. Jadi misalkan pendengar tuh lihat nih hotel di Palembang, nanti akan muncul tuh dari brand A, brand B, brand C sampai brand W. Kalau seandainya brandnya Wyndham itu misalkan di nomor 2 tuh langsung muncul, itu artinya reviewnya bagus, kemudian juga ulasan bintangnya juga banyak, dan semuanya tamu mereka semua satisfied, itu akan berpengaruh. Tapi kalau dalam 1 bulan itu banyak yang kasih bintang 1, ranknya akan turun tuh. Jadi ibaratnya kita cari hotel Palembang, biasanya scroll langsung muncul, itu kita scroll, di scroll kedua baru muncul.
Oh, berarti It matters. matters. It matters. Oke, pendengar dan kawan, kita break sebentar. Setelah ini kita akan kembali masih di Dialog Ekonomi Digital yang membahas mengenai transformasi digital dalam industri perhotelan. Dan kami juga undang Anda untuk bergabung melalui line telepon kami di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 082179279090 serta kanal YouTube kita di Pro 1 Palembang. Halo Sobat RRI, yuk upgrade pengetahuan kita tentang dunia digital. Kita harus cek and recheck dulu. Jadi kayak sekarang ini kan marak banget ya Mas ya influencer saham. Kemudian juga kayak investasi bodong kemarin ya. Nah itu kan marak banget tuh. Setiap Jumat jam 3 sore, kita bakal ngobrolin tren, peluang, dan hal-hal seru seputar ekonomi digital. Kita tahu nih historinya setiap tahun untung banyak. Harga sahamnya Mulai dari bisnis online, teknologi terbaru, hingga tips yang bikin kita makin melek digital. Yuk dengerin Ekonomi Digital. Ada juga yang konten kreator Palembang juga yang sharing masakan Palembang, dia nggak menampilkan wajahnya. Tapi malah viewersnya naik, Mbak ya. Ngobrol santai, informatif, dan pastinya bikin kita melek cuan. Ekonomi Digital. UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, merupakan sektor usaha yang memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM biasanya didefinisikan berdasarkan skala usahanya, dengan jumlah karyawan yang terbatas dan omset yang relatif kecil. Meskipun demikian, UMKM memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja, menggerakkan perekonomian lokal, dan memperkaya ragam produk yang tersedia di pasaran. UMKM seringkali menjadi wadah bagi kreativitas dan inovasi, menghadirkan produk-produk unik dan beragam yang mencerminkan keberagaman budaya Indonesia. Dari kerajinan tangan tradisional hingga produk teknologi modern, UMKM menawarkan berbagai pilihan yang memuaskan konsumen. Dukungan terhadap UMKM sangat penting dalam memajukan ekonomi lokal. Mulai membelikan produk UMKM, kita turut mendukung pertumbuhan usaha kecil dan menengah, serta memperdayakan pelaku usaha lokal untuk berkembang dan bersaing di pasar semakin kompetitif. Dengan semangat gotong royong dan kebanggaan akan produk lokal, mari kita bersama mendukung UMKM Indonesia untuk menciptakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sembari menantikan waktu berbuka, saat yang tepat menemani persiapan Anda dengan menambah khazanah ilmu pengetahuan agama Islam. Obrolan Ramadan. Obrolan ringan bersama narasumber yang akan langsung menjawab pertanyaan Anda. Obrolan Ramadan, setiap hari selama bulan suci Ramadan, pukul 17 waktu Indonesia Barat, di Pro 1 RRI Palembang. Harmoni Ramadan. 92,4 FM. Pro 1 RRI Palembang. FM 92,4 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya kan? Tahu nggak sih, awalnya plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.
92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih dalam ekonomi digital sore ini yang membahas mengenai transformasi digital dalam industri perhotelan. Dan tema hari ini tadi yang sudah saya sebutkan, kita akan membahas mengenai digital nih bersama Marketing Manager Windam OP Hotel Palembang Alan Budiman. Dan kami juga undang Anda untuk bergabung bersama kami melalui kanal YouTube di Pro 1 Palembang serta line telepon di 07113699977 atau pesan WhatsApp di 082179279090. Kak Alan, ini sudah ada beberapa pertanyaan masuk di kanal YouTube kita. Ini ada dari Luna. Selamat sore Kak, mau tanya gimana sekarang kan banyak banget tempat-tempat yang kasih promo kalau kita kasih Google Review. Nah, apakah memang meningkatnya bintang di Google Review itu sangat berpengaruh? Boleh silakan ditanggapi. Sebenarnya ini sudah kita spill tipis-tipis sebelumnya tadi Kak ya. Kalau ditanya berpengaruh atau tidak, stars is a matters. Jadi kita tahu kalau semakin banyak gentayangan brand yang kita ketik Hotel Palembang atau apa, dia akan muncul. Jadi kalau seandainya teman-teman atau penyiar semua wisely, misalkan puas, boleh diberikan bintang ataupun komen yang positif atau wisely, karena setiap prinsipnya kayak gini loh, Alvina dan juga pendengar. Hotel itu setiap tamu yang check out, mereka akan menanyakan reservation kita itu sudah well brief. Bahwasanya kayak gimana nginepnya Pak, ada yang kurang Pak, ada yang bisa kita bantu. Kebanyakan masalah yang terjadi ketika tamu yang memberikan bad comment ataupun bintang 1 di Google Review itu karena mereka tidak tersampaikan keluhan during mereka menginap, sehingga kekesalan itu memuncak, makanya dia langsung tembak ke online review. Let's say dia menginap dengan platform berwarna kuning, dia bisa aja loh tembak ke platform merah, kuning, hijau sampai Google Review, bahwasanya dia tidak puas. Cuman dari situ pasti kita ada namanya recovery, service recovery. Kita akan melakukan comment respon secara bijak, dan next follow up-nya kita akan komunikasi dan langsung tracking ini tamunya dari kamar mana, tanggal menginapnya apa, dan problemnya apa. Biasanya kita akan ada personal touch. Kalaupun memang sampai ke level yang sangat ekstrim, komennya sampai benar-benar yang tidak baik, kita bisa sampai datangin ke tamunya dan juga istilahnya tuh ajakin ngopi untuk tahu. Karena prinsipnya all comments is a very value untuk kita tahu ke depannya harusnya seperti apa. Oh, oke. Ini ada lagi nih, Kalan, komen dari Gea Widianti dengan pertanyaan. Di lapangan, saya lihat banyak konten TikTok yang nampilin review hotel lengkap dengan link pemesanan dan kode promo. Sebenarnya gimana sistem affiliate ini sehingga masyarakat bisa langsung terlibat marketing? Itulah kehebatan dari teknologi. Very fast, very quick, but kita harus super wisely, super hati-hati. Karena memang sekarang ada namanya istilahnya affiliate marketing. Jadi kalau seandainya influencer yang sudah punya certain followers, punya followers sekian puluh ribu, dia bisa bantu jualin hotel dengan link yang akan diarahkan. Nah, itu biasanya campaign yang dilakukan oleh teman-teman dari online travel agent. Jadi let's say travel agent kuning, merah, hijau, abu-abu, mereka akan memberikan link mereka kepada online travel influencer untuk kasih review, terus kasih link. Ketika mereka pesan, akan langsung dapat potongan harga terkhusus, tapi nanti booking window-nya akan ke online travel agent yang bekerja sama. Misalkan, langsung aja saya sebutnya misalkan Agoda, seperti itu. Nah, mereka kan larinya ke sana. Jadi kalau kita bicara affiliate marketing, that's a part of campaign done by teman-teman online travel agent. Jadi antara travel agent 1 sama 2 sama 3 mereka tuh bersaing. Baik, kalian ini sudah ada pendengar yang bergabung melalui line telepon kita di 0711369977. Pro 1, selamat sore. Pro 1, selamat sore Mbak. Halo, dengan siapa di mana? Dimas di Skip Mbak. Oke, silakan Dimas. Oke, baik, terima kasih. Ya. Yang ingin saya tanyakan saat ini kan kalau ngomong soal menghandle itu pasti banyak sekali tantangannya Mbak ya. Yang ingin saya tanyakan ketika marketing di zaman sekarang ini apa sih Mbak bedanya sama marketing yang zaman dulu?
enakan zaman sekarang atau zaman dulu, Mbak? Oke. Marketing sendiri, Mbak. Baik, gitu aja Dimas. Oke, gitu aja Mbak. Makasih ya Mbak. Baik, dengan senang hati. Silakan Kak Alan, ini secara general sebenarnya apa sih bedanya marketing zaman sekarang sama zaman dulu? Enaknya yang mana nih? Enak zaman dulu toh. Kalau zaman dulu sama zaman sekarang, yang pertama kita harus terima kasih dulu ke marketing zaman dulu. Marketing zaman dulu itu artinya kita belajar dari traditional campaign yang dilakukan oleh orang marketer terjaman dulu. Misalkan permainan di flyering, permainan di berita spot yang dipasang di iklan, koran, baris, ataupun kita pasang-pasang banner di jalan yang gede-gede. Itu yang zaman dulu. Ataupun pasang iklan di majalah yang biayanya itu mahal banget. Itu bisa sampai ratusan juta untuk satu halaman majalah. Itu zaman dulu. Nah zaman sekarang, sesuai dengan tema kita nih, digitalisasi, semua itu berdasarkan data yang bisa diambil dan bisa diolah, dan kampanyenya itu bisa didasarkan dari matriks yang sudah tersedia. Jadi kalau zaman dulu semuanya traditional minded, saya sempat baca-baca nih, oh kalau TV sama radio itu termasuk zaman digital nggak ya? Jawabannya ternyata tidak. Itu termasuk traditional marketing campaign. Zaman sekarang yang digital marketing campaign itu yang pertama misalkan search engine optimization di websitenya. Kalau orang cari, let's say Wyndham OP Hotel, ketik aja udah muncul semua. Baik dari websitenya ataupun online travel agentnya satu. Dari sosial media, cari aja Wyndham. Ternyata udah banyak banget influencer yang mengulas. Ternyata udah banyak banget konten-konten yang tim kreatif sudah buat. Itu dari segi sosial media. Kemudian juga email marketing. Email marketing nggak terlalu tren kalau di tempat kita. Saya sebutnya bisnis, tempat bisnis, bukan yang, kalau Kota Palembang itu kan belum seperti Bali yang memang tourist destination. Orang berlibur pasti lewat ke sana langsung, buka dulu email, pesan segala macam. Kalau zaman kita lebih ke family staycation. Kalau di tempatnya kita. Jadi kalau ditanya lebih enak marketing zaman dulu zaman sekarang, lebih enak zaman sekarang. Apalagi ditambah ada lagi namanya ChatGPT. Waduh, itu kamu bikin caption, itu very simple, tapi tetap harus ada human touch. Kita sebagai yang sudah experience marketing harus dipilah-pilah lagi nih pemilihan diksi atau pemilihan kata-kata udah pas belum nih untuk marketnya Gen Z, untuk marketnya orang yang lebih dewasa, atau marketnya orang yang mau menikah. Itu harus disesuaikan lagi. Baik. Dan juga pendengar, sebelum kita melanjutkan lagi ke dialog kita sore hari ini, kami juga hendak menginformasikan bahwa saat ini sudah masuk waktu asar untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Kami segenap tim yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Kalian, kita kembali ke kanal YouTube lagi. Ini masih ada beberapa pertanyaan dari pendengar Pro 1. Ada dari The Cap J2R. Platform apa yang paling efektif untuk promosi hotel saat ini? Kemudian apakah website resmi masih berperan penting di tengah banyaknya platform sosial media? Sekarang untuk platform yang paling sering dipakai itu khususnya kalau untuk Wyndham, prioritasnya ada di Instagram, kemudian diikuti di TikTok, kemudian juga ada Facebook. Terus WhatsApp Plus, sekarang kalau WhatsApp Plus itu berbayar. Dan kalau ditanya official website itu masih terpakai atau tidak, harus terpakai. Karena memang kita harus punya rumah tersendiri untuk tahu identitas sebuah brand itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Tasya Ramadanti. Dampak transformasi digital apa ya Kak? Baik bagi karyawan atau tamu hotelnya? Dampaknya positif. Jadi kita diajarkan oleh zaman sekarang gimana caranya untuk terus belajar, untuk terus menyimak perkembangan. Kalau nggak kita akan ketinggalan. Jadi kalau istilahnya old marketing itu kalau tidak memiliki eagerness to learn, eagerness to edit the video, eagerness to play and serve in the social media, akan tertinggal jauh. You will left over. You will be akan ketinggalan. Jadi prinsipnya kalau ditanya dampaknya sangat positif, tapi harus tetap ada human touch di sana. Let's say misalkan kayak tadi tamu bisa enak nih, bisa langsung komen bagus, alhamdulillah. Komen jelek,
kita lihat dulu case-nya seperti apa. Apakah itu memang tamunya menabrak aturannya, ataukah memang ada satu hal yang membuat, oh ternyata miss nih. Let's say, di kamar saya tidak ada sendok. Sendoknya kan harusnya 2, kok ada 1. Kita harus lakukan investigasi terlebih dahulu kalau memang, emang sendok standarnya ada 2. Kan kita ada tim nih, kita cek. Oh memang ada 2. Ternyata tamu ngerasa itu nggak ada, pas ada tim yang masuk, ternyata ada tapi ketutupan sama barangnya, misalkan seperti itu. Jadi kita harus tetap super objektif dalam melihat itu. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir dari kanal YouTube kita di sore hari ini dari Jufri Avindo dengan pertanyaan katanya, strategi apakah yang selalu diusahakan Windam OP Hotel supaya bisa tetap eksis ke depannya mengingat semakin banyak hotel baru kompetitor di Palembang? Strateginya adalah first, keep focus on the brand identity. Jadi kita boleh berkarya, tapi tetap lihat karakter yang ingin dibangun oleh para stakeholder. Windam OP itu seperti apa? Karena kita kan international brand hotel, jadi kita mengikuti brand standar yang ada. Tapi kalau kita lihat strategi secara pemasaran, just stay relevant, stay up to date, kemudian tetap punya gaya dan karakternya tersendiri. Karena hati-hati banget. Zaman sekarang nih, trending kan. Ketika kita ikutin trendingnya A nih lagi musim, just be careful. Ketika kita ngikutin trendingnya si A, hotel yang lain juga akan ikut trending A. Artinya nanti malahan terjadi bias nih, karakter hotelnya gimana sih. Ada hotel yang pengen terlihat elegant and luxury. Ada hotel yang ingin terlihat very friendly and Gen Z minded. Ada juga hotel yang pengen terlihat dia old fashion but stay classy. Kita harus bermain di mana yang akan kita keluarkan di publik. Oke, baiklah. Kalian kita kembali lagi bahas mengenai tema kita hari ini mengenai transformasi digital. Masih aman ya Kak ya? Asik ya. Kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharingnya seru. Semoga tidak exhausted ya di sore ini. Tapi digital transformation sekarang lebih bersifat kebutuhan jangka pendek atau investasi jangka panjang menurut Kak Alan? Tergantung kita lihatnya sekarang. Karena kalau kita lihat, nah itu tadi. Kalau kita bicara investasi jangka panjang, yes. Kenapa? Karena sifatnya very domino effect. Jadi kalau orang bermain di sosial media, tujuan utama orang bermain sosial media just for fun, just for entertainment, untuk mereka relax, not for buying a things. Bukan untuk langsung beli, enggak. Pernah nggak sih kalau seandainya kita tuh pengen lihat barang A, kemudian kita buka ke sosial medianya, kita tuh sebenarnya nggak ngelihat barang A, pasti nanti kita akan lihat barang B, barang C, barang D sampai ke G. Jadi kalau kita bicara investasi jangka panjang, iya betul. Kenapa? Karena orang yang melihat sekarang adalah orang yang belum tentu membeli, tapi suatu hari nanti bisa membeli, bisa menginap, bisa ngerayain acara di Windam, ataupun bisa nge-gym-nya di Windam, ataupun juga bisa iftarnya di Windam. Kalau investasi jangka pendek juga bisa dibilang iya. Kenapa? Karena for example, kalau kamu bikin satu video reels, simple, itu bagus. Artinya ketika kamu sudah posting, ya udah, nanti akan bergulir dan ditimpa 3 hari kemudian sama postingan yang lain. Artinya kalau seandainya kamu posting satu video dan kamu punya tim kreatif yang sudah spending jutaan rupiah untuk buat video itu, it's kind of waste, sayang. Artinya teman-teman semua harus tetap bijaksana, disesuaikan dengan kebutuhan. Terus lalu Hotel Windam ini memanfaatkan tren short video dan konten interaktif untuk promosi ini bagaimana Kak? Untuk short video itu platformnya biasanya YouTube. Sejauh ini YouTube kita belum ada tim social media spesialis ke sana, tapi tetap ada kita akunnya. Kalau untuk short YouTube ya maksudnya, tapi kalau untuk short di Instagram kita mainnya di Reels, kita manfaatkan fitur itu. Big data sudah menjadi bagian dari strategi pricing dan dynamic belum untuk rate hotel sekarang? Yes, absolutely. Tapi itu biasanya dimainkan oleh teman-teman dari tim revenue. Jadi kalau produk hotel utama tadi adalah kamar. Jadi yang membantu menjualkan selain direct booking ke kita, ada namanya juga online travel agent. Kita ngelihatnya based on the city occupancy. Misalkan nih, nanti bulan April kabarnya akan ada
perhelatan olahraga futsal internasional. Jadi kita sudah bidding. Oh, nanti tamu yang datang dari mana nih? Dari negara-negara Indonesia, negara-negara di Timur Tengah. Itu kan tinggi tuh mata uangnya tuh. Iya. Kita sudah main tuh dynamic pricingnya. Oh, di periode itu rate bar yang kita akan keluarkan itu di bar yang ini. Jadi makanya orang tuh kayak kemarin harga kamarnya tuh sekian, kok tiba-tiba hari ini harganya sekian. Balik ke hukum supply and demand. Begitu juga kan kayak pesawat terbang gitu juga kan. Iya. Oh mas, kemarin saya pesan harganya sekian, kok sekarang udah sekian. Kemarin mungkin baru isinya 1, sekarang isinya tinggal 2. Jadi Seasonal ya? Seasonal gitu. Oke. Big data it's a matter. Bagaimana hotel membaca perubahan tren traveling seperti staycation, work from hotel, atau leisure travel seperti itu, Kak? Kita lihat, yes, betul, kita ngelihat tren yang terjadi sekarang, misalkan staycation, family staycation itu munculnya setiap kapan, setiap bulan apa. Contoh nih sekarang ini kita sebutnya pekan pertama di bulan Ramadan. Jarang orang mau staycation untuk di buka puasa pertama. Jadi biasanya kan kumpul-kumpul keluarga pertama kan. Jadi kita ngaturnya rate yang ditawarkan di bar tertentu. Tapi misalkan nanti okupansi udah di tengah-tengah nih, orang udah pada mulai mudik. Yang mudik males untuk pulang ke rumah, ngerepotin keluarga atau apa, mereka staycation. Kita pasti sudah menyiapkan paket khusus yang akan memberikan keuntungan plus kepada tamunya. Oke, kita ngomongin masalah sumber daya manusia di industri hotel ini. Bagaimana mereka menghadapi percepatan teknologi mengenai kesiapan mereka sendiri sebagai sumber daya manusia di hotel? Hukumnya itu memang siapa yang cepat beradaptasi, maka dia akan bertahan. Jadi kalau seandainya, misalkan nih, saya kan sekarang sudah masuk di industri perhotelan, dari public relation, marketing communication, sekarang di marketing. Sudah belajar lebih kurang 10 tahunan. Jadi ketika saya ingin mencari tim baru, marketing, eksekutif, saya pasti akan lihat ini semakin mereka fresh, semakin mereka terbuka, semakin kelihatan mau belajarnya. Kita nggak bicara Gen Z. Jadi maksudnya adalah orang yang akan semakin belajar beradaptasi secepat mungkin, dia akan survive, dan pastinya brand ataupun perusahaan juga akan melihat itu dari segi karyanya. Karena saya lihat kalau kita bicara PR ataupun marketing, it's all about the trial and error of how to grab the market. Jadi coba-coba nih gimana caranya strategi ini berhasil, ambil, nggak berhasil, coba pelajarin lagi, seperti itu. Digitalisasi ini juga berdampak pada pola kerja internal tim marketing dan operasional hotel, Kak? Sure. Jadi contoh kasusnya adalah dari segi pemesanan kamar. Kalau marketing zaman dulu, itu harus telepon langsung. Halo, saya mau menginap tanggal 1 sampai tanggal 2, kamarnya tipe, harganya berapa, gini. It takes a lot of times. Jadi makan waktu cukup lama untuk melakukan negosiasi, nanya harga segala macam. Sedangkan di zaman digital sekarang, teman-teman bisa langsung, let's say buka websitenya langsung, www.wyndham.hotel.palembang, atau buka ke online travel agent, itu bisa langsung cek harganya berapa, sisa kamarnya apa, requestnya apa, mau kamar tipe apa, mau ngerokok apa nggak ngerokok, depositnya pun berapa, itu sudah banyak sekali membantu menjawab pertanyaan tamu. Jadi secara keuntungan, waktu lebih efisien. Oke, Kak Alan, kita kembali ke kanal YouTube. Ada satu pertanyaan lagi masuk dari Andi Karnain. Kan selalu ada season-season rame ke hotel. Kalau momen sepi itu gimana hotel-hotel tetap menjaga kestabilan dan kualitasnya? Wow, keren. Filosofinya tuh adalah it's like a home. Jadi kalau teman-teman semua punya rumah, no matter the home is empty, ada tamu atau tidak, kamu akan tetap buat rumah itu senyaman mungkin, bersih, tetap wangi, tetap tersedia makanan yang enak-enak, tetap tersedia kamar yang siap dihuni. So strateginya just stay based on
what you are. Jadi setiap standarnya tetap ada, bagus, cantik, wangi sesuai. Tapi dari segi pemasaran kita akan sediakan diskon khusus dan juga paket khusus di periode-periode tertentu. Jadi tetap untuk menjaga kualitasnya tadi kayak ya. Nggak boleh. Jadi kayak aduh sepi nanti AC-nya dimatiin setengah. Iya, Mungkin itu tetangga. Kok gitu? Tapi menurut Kak Alan, sebuah hotel kalau misalnya tidak bertransformasi secara digital, apa sih Kak konsekuensi terbesarnya? Market akan semakin mengecil. Let's say misalkan awalnya hotel itu adalah hotel luxury hotel yang orang mau spending misalkan 2 juta rupiah per malam, itu untuk 1 tahun pertama. Nanti kalau dia nggak jaga, nggak maintain, nanti tahun kedua akan turun harganya 800, turun lagi 500, tahun kesekian ujung-ujungnya 300, nanti collapse. Oke, Kak Alan, ini sebenarnya seru sekali ya sore ini pembahasan kita mengenai transformasi digital di dunia industri perhotelan. Tetapi waktu sudah hampir menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Iya kan? Tidak terasa, tidak diduga. Mungkin terakhir, apa pesan Kak Alan bagi pelaku industri perhotelan yang sekarang masih ragu untuk berinvestasi dalam transformasi digital? It's quite challenging. Jadi khususnya untuk stakeholder, memang mereka mostly masih bergantung dengan online travel agent kalau melakukan investasi dari segi pemasaran digital. Tapi di suatu sisi juga para marketeers itu kita harus tetap kreatif gimana caranya hotel punya brand yang positif, punya wadah ataupun ekosistem yang bagus untuk tamu yang pengen tahu hotelnya ataupun tamu yang pengen memberikan ulasannya. So feel free. Tapi suatu sisi juga harus tetap bijaksana khususnya untuk para pelanggan dalam memilih platform apa yang akan digunakan. Baik, siap. Terima kasih banget Kak Alan Budiman. Dan juga pendengar Persatu RRI Palembang, tidak terasa hampir 1 jam kita telah berbincang dalam program Ekonomi Digital dengan tema transformasi digital dalam industri perhotelan. Kami terima kasih, kami ucapkan kepada Kak Alan Budiman selaku Marketing Manager Wyndham Hotel Palembang atas wawasan inspirasi yang telah dibagikan sore hari ini. Semoga perbincangan kita ini bisa menambah pemahaman kita tentang bagaimana transformasi digital mendorong kemajuan industri perhotelan di era ekonomi digital. Thank you Kak Alan. Terima kasih Alvina. Semoga kedepannya main-main lagi kesini Kak ya. Siap. Selamat berbuka puasa semuanya. Baik, Kakak juga ya. Dan pendengar, setelah ini akan kita simak bersama Warta Berita Belajar Sumba bersama RRI Bengkulu pada pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Ekonomi digital. Ngobrol santai, informatif, dan pastinya bikin kita melek cuan. Ekonomi digital.